Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Berarti kalian sudah siap ya untuk belajar hari ini ya? Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya menurut agama masing-masing. Baik, Ibu persilahkan kepada ketua kelas, pada anak dan Eka untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, seperti biasa Ibu cek dulu untuk kehadiran hari ini ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Mario sedang sakit. Oh, Mario sedang sakit. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Nanti yang tidak masuk satu orang. Ya kita sama-sama doakan mudah-mudahan teman kita Mario yang sedang sakit sudah diberikan kesembuhan oleh Allah ya. Amin. Ya baik, sebelum kita mulai pembelajaran ya supaya lebih kondusif, supaya lebih enjoy. Coba kalian cek dulu kerapihannya di mejanya masing-masing. Ya silakan dicek kerapihannya, pakaiannya, kemudian kalian sudah siap menggunakan jas lab. Jas labnya silakan dikancing yang rapi ya. Kemudian barangkali ada sampah di kanan. Alhamdulillah ya, sudah rapi semuanya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian sebagai materi prasyarat agar apa yang nanti kita akan pelajari itu ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Kira-kira siapa yang masih ingat ketika pertemuan sebelumnya kita bahas materi tentang ya, Nuri, silakan. Mengenai asam basa, Bu. Ya, Untuk ciri-ciri asam itu yang pertama pH-nya di bawah 7, yang kedua buat kertas lakmus biru menjadi merah. Ya, oke, terima kasih kepada Nuri. Silakan. Untuk senyawa basa itu rasanya pahit Ya. dan warna kertas bisa lakmus mengubah ya. kertas lakmus merah menjadi biru dan pH-nya di atas 7. Ya, oke, kasih tepuk tangan, Bu. Terima kasih kepada Nuri dan Rizka yang sudah menyampaikan materi yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai materi lanjutan yang masih berhubungan dengan materi sebelumnya ya. Hidrolisis garam. Di sini Ibu akan tampilkan untuk materinya. Hidrolisis garam. Ya, hidrolisis garam. Nah, di sini kita akan melakukan analisis tentang ya apa itu senyawa garam. Karena sebelumnya kalian sudah membahas mengenai senyawa asam dan senyawa basa. Kemudian juga di sini kita akan mengidentifikasi nanti ya tentang sifat-sifat dari senyawa garam. Nah, kita lihat di sini tujuan pembelajarannya pada pertemuan kita hari ini. Nah, yang pertama, menganalisis sifat larutan garam berdasarkan kesetimbangan gaseous ion dalam larutan garam. Ya, jadi nanti kita akan menganalisis apa saja sifat-sifat larutan garam yang ada di sekitar kita. Tapi dilihat dari kesetimbangan ion-ionnya yang hidrolisis. Yang kedua, di sini melalui eksperimen kita dapat mengidentifikasi sifat larutan tadi dengan menggunakan berbagai indikator. Ya. Di asam basa kita sudah belajar bagaimana kita bisa menetapkan atau mengidentifikasi suatu senyawa ini sifatnya asam atau basa dengan menggunakan indikator. Nah, di pertemuan hari ini pun ya kita akan bereksperimen di sini dengan meneliti berbagai larutan garam sehingga nanti kalian bisa mengetahui apa sifat dari larutan garam tersebut. Apakah sifatnya asam, ataukah sifatnya basa, ataukah sifatnya netral. Bisa dipahami? Nah, kemudian apa sih manfaat dari mempelajari sifat-sifat larutan garam ini? Ya. Jadi kalau kita amati ya anak-anak, di sekeliling kita itu berbagai senyawa kimia itu kalau dia sifatnya tidak asam, dia basa, dia bisa netral.
dan reaksi antara asam dan basa itu membentuk senyawa garam. Nah, biasanya kita jumpai yang namanya garam dalam kehidupan itu apa? Garam apa? Garam dapur. Dengan rumus senyawanya apa? NaCl. Oke. Biasanya itu yang kita dapati ya. Jadi salah satu dari aplikasi garam itu kan adanya garam dapur tuh, NaCl. Nah, kalau kita teliti ternyata bukan hanya NaCl. Jadi garam ini sangat banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian menggunakan pupuk ya dalam tanaman atau di lahan pertanian, itu juga termasuk dari bagian senyawa garam. Atau misalnya menggunakan pengawet makanan ya pada berbagai makanan, itu juga senyawa garam. Atau misalkan juga pemutih pakaian, itu juga adalah senyawa garam. Jadi dengan mengetahui apa itu senyawa garam, sifatnya bagaimana, kita itu kemudian bisa termotivasi untuk menggunakan senyawa garam ini sesuai dengan kadarnya. Jadi apakah berlebihan nantinya, supaya tidak berlebihan ya, nanti efeknya kan akan ada. Karena senyawa kimia itu kalau digunakan berlebihan, itu dampaknya nanti akan bisa kita rasakan ke arah dampak yang kurang baik. Paham ya? Jadi bisa memahami mengapa kita mempelajari dosis garam. Paham ya? Karena tadi hampir semua senyawa yang kita gunakan di sekitar kita itu adalah banyak dalam bentuk garam. Komposisi minuman, komposisi makanan itu adalah senyawa garam. Jadi garam itu bukan hanya pada NaCl saja, tapi banyak. Oke, baik. Ya, sekarang ibu ingin bertanya nih pada kalian. Siapa yang rumahnya dekat dengan lahan pertanian? Dekat dengan sawah, ada nggak? Ada, oke. Nah, kalian pernah mengamati kondisi lahan pertanian sekarang? Nah, kira-kira kondisi lahannya itu seperti apa? Kering. Nah, lahan pertanian sekarang itu kondisinya tanahnya kering ya. Kemudian kalian pernah mengamati tidak? Itu petani biasanya untuk meningkatkan hasil tanamannya, mereka menggunakan apa? Pupuk apa yang biasanya digunakan? Ya, misalnya urea ya, atau pupuk yang lainnya. Pernah nggak kalian mengamati kira-kira komposisi dari pupuk urea itu apa sih? Ada yang pernah baca-baca? Ada mengamati? Oh, belum. Oke, baik. Nanti di pembelajaran hari ini kita akan coba mengidentifikasi ya salah satu sampel itu adalah pupuk urea. Berarti ketika kondisi tanah itu kering, petani mau menanam kembali tanamannya atau tumbuhan itu, apa yang biasanya mereka lakukan? Pernah lihat nggak? Mau nanam lagi nih si tanamannya, biasanya diapain dulu tanahnya? Apa? Dibajak, digemburkan lagi ya. Nah, kemudian suka ditambahin apa pada tanahnya itu? Kompos. Nanti akan coba mempelajari fungsi komposisi itu untuk apa ya. Kemudian kasus lain lagi nih, kira-kira kalian pernah mendengar tidak ada kasus beras yang dicampur dengan bahan kimia? Pernah? Ya, supaya apa biasanya? Putih, terus wangi, terus kualitasnya jadi bagus. Jadi beras yang murah nanti bisa jadi mahal, diganti kualitasnya dengan menambahkan bahan kimia. Nah, kita akan cek nanti bahan kimia yang digunakan oleh para oknum-oknum tadi untuk merubah kondisi beras itu apakah aman atau tidak, dan sifatnya itu kemudian apa, asam atau basa, karena itu bagian dari garam ya. Paham ya? Karena ya, kira-kira karena ya solusinya nanti ketemu nggak? Ketemu. Berarti kalau dia tanahnya asam, kita buat jadi basah. Nanti ditambahkan senyawa yang basah. Fungsinya untuk menetralkan. Oke, kita kasih hapus dulu buat semuanya. Ya, baik. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan dulu profil belajar Pancasila yang akan diharapkan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa, anak? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi dengan tadi diawali doa, kemudian kita pun akan lebih bijak nanti terhadap ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Di antaranya bagaimana kita mensikapi kondisi tanah, ya,
dan hal-hal yang dikonsumsi oleh manusia. Tidak semua itu selayaknya kita tidak mempertimbangkan keamanan, apalagi dengan penambahan zat-zat kimia tadi ya. Yang kedua apa di sini? Gotong royong. Nanti kalian secara berkelompok saling membantu ya dalam menyelesaikan pembelajaran hari ini. Yang ketiga ini pembelajarannya itu kita menggunakan metode eksperimen. Kalian sudah menggunakan jas lab ya? Sudah. Di sini ibu akan menggunakan jas lab juga ya. Sambil ibu menjelaskan kepada kalian. Jadi hari ini kita akan menggunakan metode eksperimen. Apa saja yang akan kita identifikasi? Yang pertama tadi ada pupuk urea ya, pupuk urea. Kemudian juga ibu pun akan mengidentifikasi di sini pemutih pakaian yang digunakan juga untuk campuran beras. Jadi kamu tahu nggak campuran beras itu pakai pemutih pakaian? Ya, supaya putih berasnya ya. Ini, jadi kita akan coba analisa identifikasi pemutih pakaian ini sifatnya bagaimana. Kemudian tadi ya urea ini ibu sudah bawa. Kemudian soda kue, karena ini pun adalah bagian dari garam ya. Kemudian sebelum kita lanjut ke eksperimen, kita coba dulu menumbuhkan kesadaran pada diri kalian masing-masing supaya secara fisik, secara mental, secara kapasitas diri kalian siap untuk belajar. Siap nggak? Siap. Kita akan menggunakan teknik mindfulness ya. Jadi silakan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan, kalian ikuti yang ibu sampaikan dan dengarkan lagu ini secara bersama ya. Hilangkan beban-beban pikiran di rumah yang mungkin tadi pagi ada masalah sebelum berangkat ke sekolah ya, atau mungkin ada masalah dengan temannya. Kalian coba hilangkan beban-beban itu, keluarkan. Oke, balik lagi. Sekarang boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Gimana perasaannya, lebih lega? Lebih siap untuk belajar. Kalian sudah siap untuk belajar. Sekarang kalian amati ya. Kalian amati video yang akan ibu perlihatkan ya. Kalian amati baik-baik. Nanti setelah mengamati kita akan berkelompok. Paham ya? Oke. Tanah pertanian kita di Indonesia pada umumnya sudah mengalami kerusakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tanah tersebut menjadi rusak. Jumlah mikroorganisme di dalam tanah itu menjadi berkurang diakibatkan oleh kontaminasi pupuk kimia tadi yang menyebabkan asam klorida dan asam sulfat, sehingga itu tidak baik untuk tanah dan akhirnya membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Di Karawang, Jawa Barat yang mengalami penurunan tingkat kesuburan menjadi masalah serius bagi anggota judi dan ribuan petani lainnya. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih jadi penyebabnya. Bayang-bayang panen melimpah pun sirna karena serangan hama yang kian resisten terhadap pestisida. Ketergantungan pupuk kimia juga menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah. Seiring besar seorang pedagang beras tega menjual beras tak layak konsumsi menjadi beras bagus dengan mencampur pemutih pakaian. Kepada tim liputan Alvis Pares, pelaku mengaku bisa mendapatkan keuntungan hingga jutaan rupiah per bulan. Saksikan Alvis Pares hari ini pukul 9 pagi hanya di Alvis. Siasat jarak beras setelah diberitahu melalui pesan di media sosial. Dan untuk memanjakan pembeli, Rasikin tak segan mengantarkan sendiri pesan beras hingga ke rumah pelanggannya. Dari aksi curangnya dalam sebulan, rata-rata Rasikin mendapatkan. Ya, anak-anak gimana tadi nonton videonya? Bisa dipahami tidak? Bisa. Ya, kira-kira siapa yang memberikan pendapat mengenai video tadi? Ya, boleh ya. Kira-kira video tadi isinya tentang apa sih? Fenomena apa sih?
penggunaan pupuk kimia berlebih tadi itu terjadi pemadatan pada tanah. Nah, pemadatan tanah ini bisa diantisipasi dengan mengubah pola pupuk kimia atau misalkan menggunakan pupuk organik untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia berlebih. Ya, terima kasih karena ya. Baik, selanjutnya kira-kira di video yang berikutnya tadi ya. Tadi kalian sudah menjelaskan tentang penggunaan pupuk kimia. Nah, sekarang satu lagi ada video tadi. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan apa identifikasi yang kalian peroleh dari masalah tadi? Ya, silakan kepada Salman. Video yang ketiga itu isinya tentang beras yang dicampur putih yang sudah tersebar luas yang ternyata membahayakan bagi masyarakat. Ya, baik, terima kasih Salman. Sekarang tadi ya dari video-video tadi sudah dikomentari oleh Anaya, oleh Salman. Nah sekarang kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak mengenai tayangan video tadi? Boleh acungkan tangan. Ya. Saya itu mau bertanya, kenapa pupuk kimia bisa membuat tanah menjadi kering? Kenapa pupuk kimia bisa membuat tanah kering? Oke, terima kasih pertanyaannya Abi. Tidak apa-apa kan Abi? Ya, oke. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke tahap pembelajaran pengelompokan ya. Kalian sudah melakukan tes diagnostik di awal, mulai dari gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya apa? Audio. Ada yang visual. Ada yang kinestetik. Ada juga yang gabungan. Nah, Ibu sudah membagi kelompok dari gaya belajar kalian masing-masing. Jadi kalian silakan berkelompok sesuai dengan tadi pembagian kelompok masing-masing ya. Nah, nanti arahannya apa? Ibu akan membagikan link pembelajaran baik melalui video YouTube ataupun melalui literasi dalam bentuk digital ya, dan kertas bacaan. Nanti ya yang visual silakan kalian amati video pembelajaran yang diberikan. Yang audio ya silakan kalian dengarkan menggunakan headset masing-masing supaya tidak terganggu dengan yang lain. Yang kinestetik silakan begitu kalian lihat video, kalian boleh langsung mempraktekkan sesuai dengan apa yang kalian lihat dari video tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD dan kalian mengisi ya sesuai dengan eksperimen yang kalian temukan dan literasi yang kalian dapatkan. Oke, baik. Kalau sudah bisa dipahami, silakan sekarang kalian membentuk kelompoknya sesuai dengan nama-nama yang tadi sudah diberikan. Sudah berkelompok semuanya? Sudah menggunakan jas lab semuanya? Sudah. Oke. Jadi Ibu bagikan dulu LKPD ya. Nah sekarang Ibu kirim link YouTube video lewat WhatsApp grup ya, sudah Ibu share ke ketua kelas. Ketua kelas menyampaikan. Yang audio silakan headsetnya digunakan. Yang kinestetik boleh duluan mengambil alat dan bahan ya. Jadi begitu kalian lihat video praktek di YouTube, kalian boleh mempraktekannya langsung ya, supaya memang kalian bisa langsung bekerja. Boleh mewakili 2 orang saja untuk ke depan mengambil alat-alat dan bahan eksperimen hari ini. Silakan. Jadi silakan ke depan. Ini ya. Jadi yang satu nanti ini Aquades. Aquades itu air nih, Aquades. Aquades. Yang kinestetik, begitu lihat video boleh langsung. Oh maaf, tadi kelompok kinestetik satu lagi, pelatepesnya belum ya? Sesuai yang kalian lihat di video, masing-masing dari sampel tadi kalian teteskan nanti di pelatepes setelah kalian nanti menguji menggunakan lakmus. Jadi lakmusnya dipotong, taruh di pelatepes. Lalu kalian teteskan
tadi. Ya. Kemudian kalian amati, tulis perubahannya pada tabel pengamatan. Nah, di akhir untuk pH, kalian menggunakan ini. Kalian celupkan pada barang yang diuji, dicek, nanti disesuaikan dengan warna di sini pH-nya berapa. Paham? Oke, silakan sambil bekerja. Yang audio dan visual jika sudah selesai, memperhatikan apa yang kalian lihat dan kalian dengar, boleh langsung ke depan ya, 3 orang saja untuk mengambil alat dan bahan. Silakan. Nanti untuk kertas PH sama ibu. Amati perubahan warnanya. Perhatian, tahap akhir nanti kalian cek pH zat-zat tersebut menggunakan kertas pH universal. Kalau sudah semua selesai lakmus, baru boleh ya. Kami nanti ininya berganti ya, untuk kalau indikatornya berganti indikator warnanya. Jadi nanti yang selesai boleh kesini ya. 6 sampai 7 tulis di LKPD. Mana LKPD-nya? Sudah selesai melakukan eksperimennya? Sudah. LKPD-nya sudah terisi semua? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu presentasi kelompok. Silakan kalian sajikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Di sini Ibu akan meminta dulu kelompok 2 untuk melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Siap kelompok 2? Nah, dan presentasi ini yang akan Ibu nilai yaitu antusias, ya. Kemudian sikap menghargai, sopan santun, disiplin, kreatif, dan komunikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Untuk identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama penjualan beras yang mengandung pemutih pakaian klorin di pasar Simpang Dago. Yang kedua, penggunaan klorin sebagai bahan kimia untuk memutih. Yang ketiga, TaCl2. Perubahan pada lakmus tetap warna merah, pH-nya 7 dan sifat dalamnya netral. Yang keempat, soda kue. Saya ingin bertanya, perkenalkan saya Putri Safira Wiguna dari kelompok 3. Dari hasil kelompok kami, sekam perubahan pada lakmusnya yang tadinya merah menjadi biru, pH-nya itu 8 dan sifatnya itu basah. Nah, sekam ini kan menetralisir tanah. Lalu kenapa di kelompok kalian itu sifatnya itu asam? Terima kasih. Jawab. Mungkin pada saat kami melakukan eksperimen terdapat kekeliruan, terutama pada kelas menentukan pH universalnya. Karena pada perubahan pada lakmus, kelompok kita dan kelompok kalian itu sama, yaitu berubah warna ke biru. Jadi terdapat perbedaan dari pH dan sifat garam. Mungkin juga dari kelompok kami tadi kekeliruan menentukan warna pH-nya. Kita akan membuat sebuah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya. Jadi, kesimpulan dalam pembelajaran hari ini yaitu menggunakan pupuk kimia yang berlebihan. Pupuk kimia yaitu ketika garam plus air akan terjadi hidrolisis yang menyebabkan sifatnya itu asam. Alasan kenapa pupuk kimia ini bersifat asam karena mengeluarkan ion H+ dalam ion H+ yang menyebabkan tanah memadat dan juga kurangnya makanan mikroorganisme dalam tanah. Oke, terima kasih tepuk tangan buat saya. Kesimpulan yang saya dapat, pada bahan pemutih beras itu mengandung klorin yang bersifat basa. Bersifat basa karena menghasilkan okamin sehingga mempunyai pengaruh buruk jika dikonsumsi oleh tubuh.
Ya, baik. Terima kasih kepada. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini tadi sudah disampaikan kan aja dan tidak. Mari kita sampaikan bersama-sama untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi apa? Garam ya akan mengalami hidrolisis jika bereaksi dengan air. Yang kedua, garam bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, dan juga bisa bersifat netral. Garam yang bersifat asam, ibu perkuat guru materinya adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang bersifat basa, garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Dan yang ketiga ada garam yang bersifat netral jika terbentuk dari basa kuat dan asam kuat atau asam lemah dan basa lemah. Dan satu lagi anak-anak yang mengalami hidrolisis itu adalah garam-garam yang terbentuk dari asam atau basa yang lemah. Ya, itu yang mengalami hidrolisis yang tadi bereaksi dengan air. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke tahap akhir dari pembelajaran yaitu evaluasi. Ya, kita akan melakukan tes evaluasi sejauh mana pemahaman yang kalian kuasai tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu akan silakan kalian join di sisi ini. Ya, sudah. Oke, harus tenang. Kuis sudah berakhir. Kita lihat siapakah yang menjadi winner. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap refleksi, ya refleksi. Ibu sudah kirimkan link Padlet kepada mereka. Silakan bisa di grup WA grupnya ya. Kita lihat di sini. Nanti akan muncul siapa saja yang sudah menjawab dengan jawabannya masing-masing. Ya, nanti akan dan bagikan linknya. Ya, refleksi belajar. Tunggu disiapkan lagi handphonenya ya. Oke. Pada kalian yang sudah mengisi refleksi kegiatan hari ini ya, mudah-mudahan refleksi ini insya Allah akan menjadi acuan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih kepada kalian semua. Terima kasih atas ya. Tahap selanjutnya adalah Ibu akan menuliskan ya. Di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan kalian tulis dan tempel kelompok yang teraktif hari ini, kemudian kelompok yang terheboh, ya, terheboh, ya, terseru. Kalian pilih dari berarti hari ini kelompok sudah sangat baik dan sangat baik. Terima kasih kepada anak-anak semua ya. Insya Allah nanti kita akan nyambung dengan pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai perhitungan pH pada hidrolisis garam. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Untuk hari ini sebelum kita akhiri dengan doa, silakan kalian rapihkan dulu bahan-bahan eksperimennya. Silakan disimpan dulu. Misalkan jas labnya dilipat ya. Kemudian nanti kita akhiri dengan doa. Porsinya di
lancar, tidak ada kendala.